Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sustainability in Unpredictable Economies. Saya Litin Haliza dengan NIM 4112211038 merekomendasikan sell untuk saham PT Bluebird terbuka dengan prediksi harga saham yang saat ini berada di Rp1.500 dan diperkirakan akan turun menjadi Rp1.023,60. Hal ini didasari oleh fluktuasi yang terjadi di industri transportasi dan logistik dalam beberapa tahun terakhir, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Industri transportasi darat memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi nasional. PT Bluebird Terbuka adalah salah satu perusahaan terkemuka di sektor ini, khususnya dalam layanan taksi, bus, dan rental kendaraan. Dengan melayani jutaan penumpang setiap bulan, Bluebird Group memperluas layanan melalui berbagai segmen bisnis, termasuk taksi, Bluebird dan Silverbird, penyewaan mobil dan limusin, Golden Bird, Charter Bus, Big Bird, logistik pengiriman, Iron Bird Logistik, jual beli mobil Bird Mobil, jasa travel City Trans, pengiriman Bluebird Kirim, dan properti Holiday Resort Lombok. Perusahaan ini beroperasi melalui anak perusahaan seperti PT Pusaka Nuri Utama, PT Silverbird, PT Pusaka Prima Transport, dan PT Big Bird Pusaka. PT Bluebird mengoperasikan lebih dari 23.000 armada di berbagai kota di Indonesia, dengan fokus utama pada layanan taksi yang menyumbang sekitar 73,3% dari total pendapatan tahun 2023. Sisanya sebesar 26,7% berasal dari layanan non-taksi. Operasi perusahaan sepenuhnya berlokasi di Indonesia, berpusat di Jabodetabek dan mencakup kota-kota besar lainnya. Mayoritas saham PT Bluebird terbuka sebesar 76,6% dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang berorientasi jangka panjang, memberikan stabilitas dan kendali yang kuat terhadap arah strategis perusahaan. Sisanya 23,4% merupakan saham free float yang tersedia untuk diperdagangkan ke publik, memberikan likuiditas yang cukup baik dan peluang partisipasi investor publik. Struktur ini menciptakan keseimbangan antara stabilitas internal dan aksesibilitas saham di pasar modal. PT Bluebird memberikan imbal hasil dividen sebesar 6,07% berdasarkan 12 bulan terakhir dan dividen terakhir sebesar Rp91 per saham dan ex-date pada 26 Juni 2024. Rasio pembayaran dividen sebesar 43,63% mencerminkan kebijakan perusahaan untuk membagikan sebagian besar laba bersih kepada pemegang saham sambil menjaga sisa laba untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Berdasarkan analisis saya memberikan rekomendasi sell untuk saham PT Bluebird dengan estimasi harga wajar di Rp1.023,60 yang mencerminkan potensi penurunan sebesar 31,8% dari harga saat ini di Rp1.500. Terdapat 3 faktor utama yang mendasari rekomendasi ini. Yang pertama, tingginya persaingan industri di transportasi, di mana layanan ride hailing seperti Gojek dan Grab menawarkan harga lebih kompetitif serta kemudahan akses melalui aplikasi yang mengurangi pangsa pasar Bluebird. Yang kedua, kenaikan biaya operasional, terutama akibat bahan bakar yang tinggi dan inflasi, yang meningkatkan biaya perawatan kendaraan dan gaji pengemudi sehingga menekan margin keuntungan. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen, dengan peralihan ke kendaraan pribadi atau transportasi umum yang lebih murah, yang berdampak negatif pada permintaan layanan taksi. Selama 5 tahun terakhir, PT Bluebird menghadapi berbagai tantangan signifikan di industri transportasi darat. Perusahaan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan digitalisasi dengan meningkatnya permintaan akan transportasi yang aman di kota-kota besar. Dengan meningkatnya permintaan akan transportasi yang aman di kota-kota besar, didukung oleh kebijakan infrastruktur pemerintah, namun tantangan seperti kenaikan biaya bahan bakar dan adaptasi terhadap kendaraan ramah lingkungan tetap menjadi perhatian. Secara operasional, Bluebird mengandalkan armada modern layanan yang beragam, serta adopsi teknologi seperti aplikasi daring untuk tetap kompetitif. Kehadirannya di berbagai kota besar mendukung skala operasinya, meskipun efisiensi biaya dan logistik masih menjadi tantangan. Dari sisi persaingan industri semakin kompetitif dengan kehadiran layanan ride hailing seperti Gojek dan Grab, namun reputasi Bluebird sebagai penyedia layanan transportasi yang aman dan terpercaya menjadi keunggulan utama untuk mempertahankan daya saing melalui inovasi dan kualitas layanannya. Dalam analisis rasio keuangan, untuk memahami kinerja PT Bluebird Terbuka dan perusahaan pesaing, saya menggunakan perhitungan 5 rasio keuangan utama, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Hasilnya menunjukkan bahwa PT Bluebird Terbuka memiliki rasio terbaik di antara 3 emiten yang lainnya, mencerminkan kinerja yang unggul. Analisis ini juga membantu investor untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan daya tarik investasinya secara komprehensif. Selain analisis rasio, saya juga melakukan analisis vertikal, analisis komparatif horizontal, dan analisis tren terkait kinerja keuangan. PT Bluebird ketiga analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengelola sumber daya dan keuangannya, membantu pengambilan keputusan
strategis bagi manajemen dan investor, mengidentifikasi risiko serta peluang di area tertentu, dan merancang strategi masa depan berdasarkan tren serta pola keuangan historis. Dalam laporan tahunan, PT Bluebird menjelaskan bahwa perusahaan tidak melakukan aksi korporasi seperti pembebasan saham, penggabungan saham, saham bonus, atau perubahan nilai nominal saham. Selain itu, tidak ada masalah terkait perdagangan saham seperti penghentian sementara atau penghapusan pencatatan saham. Meskipun demikian, Bluebird secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan dan inisiatif terlibat dalam kegiatan sosial dan masyarakat, dan meraih pencapaian signifikan dalam berbagai aspek bisnis di tingkat perusahaan, provinsi, nasional, maupun internasional. PT Bluebird melakukan berbagai aktivitas investasi untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Salah satunya adalah peremajaan dan penambahan armada operasional dengan rutin membeli kendaraan baru untuk memperbarui armada dan menambah kapasitas layanan. Selain itu, perusahaan juga melakukan penjualan aset tidak lancar untuk mendukung investasi baru dan meningkatkan arus kas. Selama pandemi COVID-19 pada 2020, Bluebird mengurangi pengeluaran untuk aset tetap guna menjaga arus kas. Namun setelah pandemi, perusahaan kembali meningkatkan belanja modal pada 2022 sampai 2023 dengan fokus pada peremajaan armada dan pengembangan layanan berbasis teknologi. Selain itu, perusahaan mengalokasikan investasi pada teknologi dan infrastruktur operasional, seperti pengembangan aplikasi pemesanan online, sistem manajemen armada, dan teknologi pembayaran non-tunai. PT Bluebird melakukan berbagai aktivitas interkorporasi untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Aktivitas ini meliputi pengelolaan anak perusahaan yang berfokus pada sektor transportasi, properti, dan teknologi. Selain itu, Bluebird juga berinvestasi pada perusahaan afiliasi dengan memberikan pendanaan strategis atau kolaborasi bisnis. Perusahaan juga menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi seperti kolaborasi dengan Gojek yang memungkinkan pengguna memesan taksi Bluebird melalui aplikasi Gojek. Bluebird juga berinvestasi pada teknologi dan startup untuk mendukung digitalisasi operasional, seperti aplikasi pemesanan dan pembayaran digital. Yang terakhir, perusahaan juga melakukan diversifikasi portofolio investasi melalui instrumen keuangan untuk mengelola risiko dan menciptakan pendapatan tambahan. Berdasarkan perhitungan Altman Non-Manufacturer Z-Core, PT Bluebird berada di zona aman dengan skor lebih dari 2,6 selama 2019 sampai 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesehatan keuangan yang sangat baik dan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Secara keseluruhan, PT Bluebird menunjukkan kondisi sehat selama periode tersebut, dengan pemulihan dan peningkatan kinerja operasional yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dari tekanan ekonomi termasuk dampak pandemi. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu, yang pertama, fokus pada pengelolaan modal kerja untuk mengurangi tekanan likuiditas jangka pendek, tetap menjaga rasio utang yang sehat untuk mengurangi beban bunga dan risiko jangka panjang, dan terakhir melanjutkan strategi peningkatan EBIT melalui efisiensi dan diversifikasi pendapatan. Analisis EVA PT Bluebird menunjukkan fluktuasi dalam 5 tahun terakhir dengan nilai negatif pada 2020 dan 2021, yang menandakan perusahaan tidak menciptakan nilai tambah ekonomis karena laba tidak cukup untuk menutupi biaya modal. Namun mulai 2022, EVA menunjukkan pemulihan dan tren positif yang berarti perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar daripada biaya modalnya. Pada 2023, EVA jauh di atas rata-rata industri, mencerminkan keunggulan kompetitif Bluebird dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal serta potensi keuntungan berkelanjutan. EVA yang positif adalah sinyal yang sangat baik bagi investor dan pemegang saham karena menunjukkan efisiensi penggunaan modal dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Dengan metode discounted cash flow, estimasi harga wajar PT Bluebird adalah Rp1.023,60 per lembar atau minus 31,8% dari harga saham terakhir Rp1.500 pada 9 Januari 2025. Grafik menunjukkan fluktuasi signifikan pada free cash flow, mencerminkan siklus investasi dan tekanan eksternal seperti pandemi. Meskipun ada tren pemulihan FCF pada 2022 sampai 2024, yang memberikan sinyal positif, investor perlu mempertimbangkan risiko volatilitas masa lalu. Hal yang sama juga berlaku pada rasio PE dan PS yang mengalami fluktuasi tahunan. PT Bluebird terbuka menghadapi beberapa risiko investasi yang berada di zona merah dan zona kuning, seperti persaingan pasar yang dapat diatasi dengan inovasi teknologi dan kolaborasi digital, fluktuasi harga BBM melalui diversifikasi armada listrik, serta regulasi pemerintah dengan memantau kebijakan pajak. Kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dengan memperbaiki pelayanan, sementara risiko ekonomi makro diatasi dengan diversifikasi bisnis dan fleksibilitas harga. Dan terakhir, ada volatilitas harga saham dihadapi dengan transparansi laporan keuangan dan komunikasi yang baik dengan pasar modal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.